Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa syukrillah wa limatillah la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini ayah akan bercerita tentang 99 Asmaul Husna, nama-nama yang tambah satu Allah, nama-nama terbaik Allah yang kita kenal. Dan udah sampai kemarin malam kita ngobrolin Al-Musawwir. Ya alhamdulillah. Mbak dan Dede udah siap? Ayo bubuk. Udah yuk doa dulu. Bismillah. Allahumma ahyana wa bismika amut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Asya kursiyuhu samawati wal ard. Mbak sini tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak. Ya. Ayo ndak, Dok. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Insyaallah. Oke. Ayah akan mulai. Oke, ayo udah siap. Menjawab apa tadi barusan? Udah. Al-Ghaffar, Mbak. Nah katanya Musawwir. Udah semalam kan Al-Ghaffar. Ayah akan bercerita tentang Al-Ghaffar seperti namanya Dedek. Al-Ghifari yaitu Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah yang Maha Pengampun. Tuhanku, dosa yang aku kerjakan amat kecil jika dibandingkan dengan besarnya ampunanmu. Kalau engkau hendak mencelakakanku, gelap jalan yang aku tempuh. Tak seorang pun yang kuat kuasa mempertahankan aku. Kalau engkau hendak memberi aku malu, terbukalah rahasiaku, walaupun bagaimana aku menyembunyikannya. Karena itu ya Tuhanku, sempurnakanlah awal hikmahmu sampai ke ujungnya, dan jangan engkau cabut apa yang telah engkau karuniakan. Bunyi Hamka. Manusia adalah manusia lemah yang tiada pernah luput dari kesalahan dan dosa. Setiap hari dosa-dosa kita lakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Namun bukan besar kecilnya dosa yang perlu kita waspadai. Hal terpenting yang layak untuk kita waspadai adalah jikalau kita sampai meremehkan dosa. Mari kita periksa hati kita. Kita nilai diri kita sendiri dengan sejujur-jujurnya. Hari ini sudah berapa kali kita berburuk sangka kepada orang lain? Sudah berapa kali kita membicarakan keburukan orang lain? Sudah berapa kali kita mencibir dan memandang rendah orang lain? Atau coba kita periksa juga diri kita hari ini. Sudah berapa kali kita merasa bangga dan hebat karena perbuatan kita, ujub? Sudah berapa kali kita berbicara dengan tujuan didengar dan dipandang tinggi oleh orang lain, sum'ah? Sudah berapa kali hati kita meremehkan nasihat dan kesombongan diri? Kalau saya mau jujur, ada begitu banyak dosa yang kita lakukan, disengaja ataupun tidak, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kecil ataupun besar. Nyaris tiada hari tanpa berbuat dosa. Maka hati kita yang awalnya putih bersih, kini sudah berlumur noda hitam legam karena bekas dari dosa-dosa yang kita lakukan. Seandainya saja setiap perbuatan dosa mengeluarkan bau busuk, tentu saja tidak ada orang yang sudi duduk dekat kita.
Anak kita tidak akan mau berada di pangkuan kita. Istri atau suami tidak akan mau lagi berada di dekat kita. Akan tetapi Allah Ta'ala masih berkenan menutupi semua dosa kita, sehingga kita masih dihormati orang lain. Padahal mereka menghormati bukan karena kebaikan kita, tapi karena mereka tidak mengetahui keburukan kita. Maka Allah tidak langsung membuka segala celah atau keburukan kita, sebab Dia adalah Al-Ghafar, Zat yang Maha Pengampun. Makna Allah Al-Ghafar. Kata Al-Ghafar terambil dari kata dasar ghafaro, yang berarti menutup. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Al-Ghafar berasal dari kata Al-Ghafaru, atau sejenis tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Jika pendapat pertama yang dipilih, Al-Ghafar berarti Dia menutupi dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Apabila hal kedua yang dipilih, ini bermakna bahwa Allah Ta'ala menganugerahi hambanya penyesalan atas dosa-dosa, sehingga penyesalan ini berakibat kesembuhan dan yaitu terhapusnya dosa. Dalam Al-Quran, kata Ghafar terulang 5 kali. 2 diantaranya berdiri sendiri sebagaimana terungkap dalam surat Nuh ayat 10 dan surat Toha ayat 82. 3 lainnya dirangkaikan dengan sifat Al-Aziz yang mendahulunya. Apa yang dirangkaikan ini bukan dalam konteks pengampunan dosa, sehingga memberi kesan bahwa Allah sebagai Al-Ghafar menutupi dan menyembunyikan banyak hal yang tidak pantas pada manusia. Di antaranya, 1, penyembunyian pertama atas manusia adalah bahwa dia menjadikan bagian-bagian buruk di dalam tubuh dan menyembunyikannya. Maka kita akan jijik melihatnya, sehingga Allah Azza wa Jalla menutupi dengan keindahan bagian luar. Betapa besarnya perbedaan antara bagian luar manusia dengan bagian dalamnya, kebersihan dan kotorannya ditutupi oleh keindahan luarnya. Sanggupkah kita melihat seseorang yang semua kulit arnya terkelupas atau bagian dalam tubuhnya terbuka? Yang kedua, penyembunyian kedua adalah Allah Azza wa Jalla menjadikan lubuk hati manusia sebagai penyembunyian tentang pikiran-pikiran tercela dan niat buruknya, sehingga orang lain tak dapat mengetahui rahasia-rahasia kita. Apabila Allah Ta'ala tidak menyembunyikan dari orang lain dan membukakan apa yang menjadi pikiran buruk kita, penipuan dan pengkhianatan, atau pikiran-pikiran buruk mengenai orang yang ada di lubuk hati kita, orang lain niscaya akan merasa benci dan jijik kepada kita. Kemudian kita atau mereka akan mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidup dan binasakannya. Tafakurilah betapa rahasia-rahasia dan kelemahan seseorang tersembunyi dari orang lain. Yang ketiga, penyembunyian ketiga adalah bahwa Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa makhluknya, yaitu dosa-dosa yang patut mendapat aib di hadapan semua makhluk. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berjanji untuk mengubah perbuatan buruk manusia menjadi perbuatan baik dan menutupi dosa-dosa yang menjijikkan dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Jika dia mati sebagai mukmin, dia berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka itu diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan ayat 70. Kata mentradisikan Al-Ghafar, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dengan kasih sayangnya dan kesempurnaan sifatnya. Dia berkenan mengampuni dan menutupi keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Itulah mengapa sebagai wujud takaluk bin akhlakillah, meneladani akhlak Allah, kita pun dituntut untuk bisa mentradisikan sifat Al-Ghafarnya Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kapasitas kita sebagai manusia. Ada sebelah cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, senantiasa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita, serta berusaha mengikis kebencian dan kedendaman di dalam hati. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikian firman surat Al-Jasiyah ayat 14. Ada satu kisah menarik yang layak untuk kita teladani. Suatu hari Ali Zainal Abidin rahimahullah
seorang ulama besar dari keluarga Rasulullah SAW keluar dari masjid. Tanpa sengaja beliau bertabrakan dengan seorang lelaki asing di Madinah. Tidak terima dengan kejadian itu, dia langsung menghardik buyut Rasulullah SAW. Ini karena tidak mengenalnya. Lalu para hamba sahaya dan maulah beliau berhamburan dan memukul orang tersebut. Dengan cepat Ali Zainal Abidin berteriak pada mereka, "Tahan, jangan sakiti si orang itu." Beliau kemudian menghampirinya dengan berbisik lembut, "Apa yang bisa kubantu saudaraku?" Maka orang ini pun bertunduk malu. Lalu Ali memberinya sorban yang biasa dipakainya dan menyuruh membantunya untuk memberinya uang 1.000 dirham. Maka dengan suara bergetar orang itu berkata sambil berlinang air mata, "Aku bersaksi bahwa engkau termasuk putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ali pun berkata, "Engkau telah mencela perbuatan kami, padahal apa yang Allah tutupi darimu tentang keburukanmu jauh lebih banyak." Dikutip dari 100 tokoh zuhud Muhammad Siddiq Al-Minshawi halaman 123. Kedua, menghindarkan diri dari berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, membuka aib saudara kita sendiri, menggunjingkan, memfitnah, dan semua perbuatan yang dapat menyakiti dan menghancurkan nama baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak seorang pun menutup aib saudaranya di dunia kecuali Allah akan menutup aibnya pada hari kemudian." Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala pun berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang yang lain. Sukakah engkau salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Surat Hujurat ayat 12. Ketiga, tidak putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, sekotor apapun diri kita, selama hayat masih dikandung badan, kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampunannya senantiasa terbuka lebar. Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya pada pagi, sore, dan malam hari siapa saja yang menginginkan ampunannya. Dikisahkan ada seorang hamba melakukan dosa, lalu dia berdoa, "Wahai Rabbku, ampunlah dosaku." Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku telah melakukan dosa, akan tapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa." Kemudian hamba Allah tersebut kembali melakukan dosa lalu berkata, "Wahai Tuhanku, ampunlah dosaku." Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku melakukan dosa, akan tapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa." Kemudian sang hamba kembali melakukan dosa, lalu hamba berdoa, "Wahai Tuhanku, ampunlah dosaku." Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku melakukan dosa, akan tapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Maka berbuat sesuka hatimu, aku akan tetap mengampuni dosamu." Hamba tersebut berkata, "Aku tidak tahu sehingga kali ketiga atau keempat aku meminta pengampunan, akan tapi Allah Ta'ala berfirman, berbuatlah sesuka hatimu, aku akan tetap mengampunimu." Allah Ta'ala teramat mengasihani hambanya walaupun sang hamba berkali-kali melakukan kemaksiatan kepadanya. Pintu pengampunan Allah senantiasa terbuka. Berkali-kali dia mengkhianati, akan tapi tangannya senantiasa terbuka dan siap menerima kembali hambanya yang ingin bertaubat. Tidak bosan dia memberikan ampunannya kepada dialah Al-Ghafir, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang tidak pernah jemu memberi ampunan. Mutiara kasih. Keyakinan akan kasih sayang dan ampunan Allah Azza wa Jalla membuat seorang ulama besar, Muhammad Idris Syafi'i rahimahullah, atau biasa disebut Imam Asy-Syafi'i, lebih tegar menghadapi kematian. Padahal sebelumnya beliau dilanda kecemasan akibat teringat akan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya. Dikisahkan salah seorang muridnya bernama Imam Al-Muzani menjenguk beliau ketika sakitnya semakin berat. "Apa kabarmu pagi ini, wahai guru?" tanyanya. Imam Syafi'i menjawab, "Pagi ini aku akan meninggalkan dunia, akan berpisah dengan saudara-saudara, akan berjumpa dengan segala kejelekan amal, akan meminum gelas kematian, akan menghadap Allah.
Tetapi aku tak tahu ruhku ini akan berjalan ke surga ataukah terjerumus ke dalam neraka. Setelah berbincang dan menyampaikan nasihat terakhirnya kepada sang murid, Imam Asy-Syafi'i mengangkat pandangannya ke langit seraya menghadirkan susunan takbir. Lalu beliau bersyair, "Kepadamu, wahai ilah segala makhluk, wahai pemilik anugerah dan kebaikan, kuangkat harapanku, walaupun aku ini seorang yang bergelimang dosa. Tatkala hati telah membatu dan sempit, segala jalanku kujadikan harapan pengampunanmu sebagai tangga bagiku. Kurasa dosaku teramatlah besar, tetapi tatkala dosa-dosa itu kubandingkan dengan maafmu, wahai Robku, ternyata maafmu jauh lebih besar. Terus menerus engkau maha pemaaf dosa, dan terus menerus engkau memberi derma dan maaf sebagai nikmat dan pemuliaan. Andai kata bukan karenamu, tak seorang pun ahli ibadah yang tersesat oleh iblis bagaimanapun tidak, sedang dia pernah menyesatkan kesayanganmu Adam. Kaulah engkau memaafkan aku. Engkau telah memaafkan seorang yang congkak, zalim, lagi sewenang-wenang, yang masih terus berbuat dosa. Andai kata engkau menyiksaku, tidaklah aku berputus asa, walaupun diriku telah engkau masukkan ke dalam jahanam lantaran dosaku. Dosaku sangatlah besar, dahulu dan sekarang, namun maafmu, wahai maha pemaaf, lebih tinggi dan lebih besar." Tips meneladani Al-Ghaffar. Banyak-banyaklah bertaubat, mohon ampun kepadanya. Jadikan istighfar sebagai zat zikir harian, terlebih setelah sholat. Tidak berputus asa dari rahmat Allah sebanyak apapun dosa. Apabila kita sungguh-sungguh bertaubat kepadanya, Allah Al-Ghaffar pasti akan memberi ampunan. Tidak mudah memvonis orang lain sebagai kafir, ahli neraka, dan label buruk lainnya, sebab boleh jadi Allah akan mengampuni segala dosanya sebelum dia kembali kepadanya apabila terlanjur berbuat dosa atau maksiat bersegala taubat, lalu ikuti perbuatan dosa tersebut dengan aneka amal kebaikan. Jadilah sosok pemaaf pada sesama dan jauhilah dendam kesumat. Jangan membuka aib atau keburukan diri dan orang lain yang telah Allah tutup. Mutiara doa. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir. Al-Baqarah ayat 286. Percikan hikmah. Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah, di tempat makan, di jalan-jalan, di pasar, di majelis-majelis, dan di mana saja kalian berada. Sungguhnya kalian tidak mengetahui kapan turunnya ampunan ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan Al-Ghaffar, ya Allah yang maha pengampun, sama dengan nama same the name of my son Muhammad Umar Al-Ghifari. I hope my son is become Muhammad, a person that akhlak yang sangat mulia. Umar seorang pemimpin yang akan bijaksana, tegas terhadap kemungkaran, dan juga Al-Ghaffar yang maha mengampuni. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari nama Allah Al-Ghaffar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.